Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi daras 7 ad-darsus sabi, di mana pada daras ini kita akan membahas beberapa materi. Untuk materi yang pertama mungkin pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 materi saja. Di dalam daras 7 ini ada beberapa materi. Yang pertama yaitu al-mudhari'ul mansub, al-mudhari'ul majzum. Kemudian materi yang kedua tentang istikhdam, kata penggunaan ya, kata bantu istilahnya itu, atau amil nawasih ya. Kemudian amar. Kemudian yang keempat kita akan membahas tentang yang keempat kita akan membahas tentang amar. Kemudian mana yang keempat ini tentang qad. Kemudian berikutnya tentang nafi, dan ya, itu mungkin materi yang akan kita pelajari pada daras 7 ini. Oke, kita pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 2 materi saja. Yang pertama tentang al-fi'lul mudhari'ul mansub wal fi'lul mudhari'ul mansub. Perlu diketahui teman-teman bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama adalah kalimat fi'il, yang kedua adalah kalimat isim, dan yang ketiga adalah kalimat huruf. Dan perlu diketahui bahwa kalimat fi'il itu ada 3. Yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua adalah fi'il mudhari, yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il madhi, perbedaan dari fi'il itu sebenarnya adalah pada penggunaan dan waktu. Untuk fi'il madhi itu menunjukkan waktu yang sudah dikerjakan, sedangkan fi'il mudhari fi'il yang menunjukkan waktu yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Sedangkan fi'il amar itu adalah kata perintah yang masih akan dikerjakan atau diperintahkan untuk dikerjakan pada waktu itu. Oke teman-teman yang berbahagia, pada materi kali ini kita akan membahas tentang fi'il madhi, tentang fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kalimat fi'il yang mana kalimat itu berlangsung, waktunya dikerjakan pada waktu itu. Namun pembahasan kali ini bukan tentang waktu itu, tapi tentang i'rab. Oke, tentang i'rab dari fi'il mudhari. Perlu diketahui bahwa fi'il mudhari itu memiliki 3 i'rab. Yang pertama adalah rafa, yang kedua adalah nasab, dan yang ketiga adalah jazm. Jadi ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah rafa, biasanya dengan dhamma, nasab biasanya dengan fathah, dan jazm biasanya dengan sukun. Namun nanti ada beberapa tanda i'rab selain rafa, nasab, dan jazm, dan akan kita pelajari pada materi-materi berikutnya. Jadi sementara ini adalah fi'il mudhari itu memiliki 3 bentuk i'rab. Istilahnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang i'rab. Apa itu i'rab? Perubahan akhir kalimat. Saya kasih contoh misalnya yadribuh. Nah, yadribuh bisa berubah menjadi yadribah, bisa berubah menjadi yadrib. Nah, itu namanya i'rab. Jadi perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir dari kalimat. Yadribuh bisa menjadi yadribah, bisa menjadi yadrib. Bagaimana cara perubahannya itu? Karena ada amil yang memerintahkannya sehingga bisa berubah. Yadribuh bisa menjadi yadribah karena ada perintahnya. Apa? Lan yadribah misalnya. Atau bisa menjadi yadrib. Contohnya lam yadrib, seperti itu. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Asalnya yaliduh menjadi lam yalid. Kenapa jadi yalid? Karena ada yang memerintahkan untuk jazam, namanya amil jawazim. Seperti itu kalau kita belajar ilmu nahwu itu. Oke teman-teman, sebagian besar fi'il mudhari majzum seperti fi'il pada bahasa Arab sehari karena harakat akhir pada keduanya sama-sama dihilangkan. Jadi sebenarnya begini. Jadi asal kata dari fi'il, asal i'rab dari rafa'nya itu biasanya dengan dhamma, kalau nasab itu biasanya dengan fathah, kalau jazm biasanya dengan sukun, seperti itu. Oke, kita kasih contoh di sini. Ini ada beberapa susunan kalimat fi'il dan fi'ilnya fi'il mudhari yang sudah tersusun sesuai dengan dhamirnya. Ada dhamir ghaib huwa, ada ghaibah hiya, ada mukhatab anta, ada mukhatabah anti, ada mutakallim ana, ada hum, hunna, antum, antuna, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat di sini yaf'aluh, ini rafa.
Jadi fi'il mudhari itu rafa, wajib rafa, dan bisa berubah menjadi yaf'alah kalau ada yang membedakan. Contohnya lam, la yaf'alah, ada kemasukan lan, atau lam kai atau kai dan lain sebagainya. Ada banyak sekali yang bisa merubahnya itu. Kemudian ada fi'il mudhari majzum yaf'al. Yaf'al, dari yaf'uluh jadi yaf'aluh jadi yaf'al. Contoh berikutnya yaqra'uh, yaqra'ah, yaqra'. Yamurru, yamurrah, yamurra. Nah, oke, kemudian kita berubah ke yang hiya. Taf'aluh jadi taf'alah, taf'al. Dan begitu seterusnya sampai nanti ada, ini tergantung dhamir ya. Kalau misalkan rofa ini kalau mufrad itu dengan dhamma, kalau musanna itu dengan ya alif atau ya ya. Kalau jama itu dengan waw dan nun, biasanya yaf'uluna. Nah, ini kalau jama yaf'uluna. Nanti kita ada pelajarannya di situ. Sementara rofa itu biasanya dengan dhamma, nasab dengan fathah, jazm dengan sukun, seperti itu. Ya, nanti kalau ketemu dengan alif tasniyah itu menjadi yaf'alani. Kalau rofa, kalau jama menjadi yaf'aluna, seperti itu. Oke, kemudian materi yang kedua yaitu tentang istihdam. Istihdam itu adalah penggunaan atau kita kenal istilah mil wasilah yang biasanya masuk pada fi'il mudhari dan berubah menjadi nasab. Contohnya yadribuh, setelah ada istihdam itu maka menjadi ayyadribah. Contohnya an di sini ya, an. Ya, contohnya dia atlubu minka antarji'a ilal mabna. Saya memintamu untuk kembali ke gedung. Saya minta antarji'ah, asalnya tarji'uh menjadi antarji'ah. Jadi perubahan dari tarji'uh menjadi jadi tarji'ah ini karena ada an. Kemudian contoh berikutnya adalah atlubu minki antarji'i. Antarji'i ilal antarji'ina, asalnya antarji'ina. Karena di sini muannas menjadi tarji'ina. Muannas mukhatabah. Tarji'ina menjadi antarji'i. Jadi atlubu minkum antarji'u ilal asalnya tarji'una menjadi antarji'una karena ada kemasukan an, merubah dari asalnya tarji'una rafa menjadi tarji'u, antarji'u, hadfun nun ya, hadfun nun ya, nunnya dibuang, tarji'u ilal mabna. Kemudian atlubu minka Allah bisa masuk pada la ya, Allah. Kemudian bisa juga likai kai lihatta dan sebagainya. Sa'ala shadiq likai kai ya'rifal makan is'alu hatta ya'rifal mabna dan sebagainya. Oke, saya rasa ini materi untuk pertemuan kali ini. Lebih giat lagi, belajar lagi, karena kondisinya seperti ini, mau tidak mau ya kita harus menerima kenyataan dan keadaan apa adanya, seperti itu. Kurang lebihnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.